Baik Bu ya, ini ada rekan kita chat dari Ibu Sinta Kusuma Sakti. Izin bertanya Bu ya, doa terbaik agar menjadi manusia yang senantiasa mendapatkan keberkahan dan petunjuk yang baik dalam menjalani kehidupan yang keras ini Bu ya. Terima kasih. Doa dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang ulama menyebut doa ya, kalau orang negeri orang Indonesia menyebut doa sabu jagat. Menyadari makna permohonan, itu yang terpenting. Bukan banyaknya doa, satu gembok, satu buku doa, tapi tidak menyadari makna sebuah permohonan. Menyadari kalau kita lemah di hadapan Allah. Kita perlu bantuan kepada Allah. Lalu kita mengadu dan memanjatkan doa. Kita mohon Allahumma, 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 Allahumma. Jadi doa itu bebas, doa apa saja. Tapi yang penting adalah dasar hati Anda. Di saat Anda memohon, Anda menyadari kalau Anda lemah. Anda hamba yang membutuhkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu doa sukunya, termasuk Rabbana ya Allah. Berikan kepadaku di dunia atina hasanah, segala kebaikan. Wa fil akhirat tidak akhirat segala kebaikan. Adapun kerasnya kehidupan ini adalah tergantung bagaimana kita. Hidup ini akan jadi lembut kalau kita sudah lembut hati. Kita tidak pernah bergeming dengan kebiar. Dunia misalnya tidak pernah terganggu. Itu jadi kerasnya dunia karena kita yang menjadikan keras. Kita menganggap karena kita terlalu mengagungkan dunia sehingga kita diperbudak oleh dunia, maka dunia terasa keras bagi kita. Akan tapi kalau kita menjadikan dunia ini adalah sarana untuk menuju Allah, maka kita nyantai. Di saat tidak mendapatkan dunia, nyantai. Saya bisa mendekat pada Allah dengan cara yang lain. Tapi kalau orang yang ambisinya untuk mendapatkan dunia, lihat, dia akan culas, akan bohong, merebut waris saudaranya, bahkan rampok, dan seterusnya. Korupsi, itu jadi keras dunia. Karena apa? Hatinya yang keras. Jadi Anda tidak usah khawatir. Kalau hati kita lembut, semua akan jadi lembut. Tidak pernah, bahkan orang dibohongi pun tidak pusing. Mendoakan, ya Allah itu adalah saudaraku yang berbohong kepadaku, berikan petunjuk. Nyantai dia. Coba yang hatinya, ya Allah, aku dicaci ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Alangkah indahnya, mana hidup keras. Pendidikan dari Nabi, kita selalu baca dari guru-guru mulia, maafkan orang yang berbuat salah kepadamu, agar hidup ini terasa lembut indah. Yang menjadikan keras sekarang kita dendam sama seseorang, kita marah sama seseorang, kita menginginkan yang dimiliki seseorang, kita sombong kepada seseorang, itu menjadikan kita keras. Tapi kalau kita berbekal tawadhu, kasih sayang, mana ada kekerasan? Oh, kita didolimi, sabar. Kita didolimi, ya Allah, terima kasih kau kirim orang yang berat dolim kepadaku, ya Allah, jadikan ini untuk mengangkat derajatku, ya Allah, dan berikan petunjuk kepadanya, ya Allah. Itu saudaraku, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni dia. Mana keras itu? Yang menjadikan keras kan kita. Tetangga sukses kita sakit, dibohongi kecil saja, seolah-olah kita sudah habis dunia itu kayak gelap. Nah, ini ya, seperti itu. Jadi insya Allah dengan doa yang khusyuk kepada Allah, menyadari kekurangan kita, kelemahan kita, setelah itu tata hati, maka hidupnya akan lembut, akan jadi indah semuanya. Karena keindahan adalah bukan dari harta yang melimpah, rumah megah, mobil mewah, tapi tidak dari hati kita. Sehingga ketemu dengan siapapun indah. Ketemu orang jahat pun, orang mau berbuat jahat kepada kita. Karena kita memang husnudzon, oh Masya Allah gimana kabar? Yang jahat jadi bingung nih, orang mau tak jahatin kok begini. Coba kalau kita mudah sensitif, ya, ada orang ngedengki sama kita. Orang mau jahat sama kita, marah, capek. Ayo, kita tata hati kita. Dan ini termasuk di antara silsilah yang sering kami hadirkan adalah bagaimana menata hati agar kita sebelum masuk surga kayak di surga. Nggak ada dengki dengan sesama. Nggak ada dendam. Memang sifat dendam ada benih di dalam hati kita. Cuma harus kita pangkas. Tidak ada dengki. Kita kan sering emosi, lihat. Dengan pembantu kita tiba-tiba marah. Dengan sopir kita marah. Di jalan tiba-tiba ada orang nyebrang salah. Marah-marah. Kan capek itu. Urat kita tegang terus. Kita tidak perlu gampang marah-marah. Kecuali marah karena apa? Karena kehormatan Allah diganggu. Orang melawan, tidak menegakkan syariat Nabi Muhammad, baru kita marah. Tapi kalau urusan hak kita, jangan marah. Capek kita marah. Sementara kita kan tidak hidup dengan malaikat, hidup dengan manusia seperti kita yang bisa bersalah. Sehingga kalau kita tidak punya stok memaafkan sebanyak-banyaknya, maka hidup kita akan capek. Dan alangkah indahnya hidup orang yang lapang hati. Bahkan, ketahuilah bahwa seandainya kita berusaha, kita diajari guru-guru kita, ya Allah, ampuni orang yang berbuat jahat kepadaku, ya Allah. Dan kita diajari untuk tidak mengutuk siapapun. Tidak mendoakan jelek kepada siapapun. Karena mendoakan jelek kepada siapapun ternyata menjadikan hati kita semakin panas. Karena ada amarah yang tersembunyi dalam hati kita. Maka kita doakan, ya, berbuat jahat kepada kita, ya Allah, hentikan kejahatannya, ampuni dia, berikan segala kebaikan. Selesai. Wallahu a'lam bishawab.